Oke, selamat datang teman-teman di video pembahasan soal Fiwiki bab usaha dan energi. Jadi soalnya itu kita akan bahas yang ini. Disebutkan katanya kita punya sebuah batu yang bentuknya balok kayak gini, meluncur di sepanjang lintasan yang ujung akhirnya tuh tebing yang ditinggikan melengkung kayak gini. Terus bagian datarnya ya datar, panjangnya L. Ternyata L ini sama dengan 40 cm atau 0,4 meter. Terus katanya si L ini kasar. Kasar dengan mu K sama dengan 0,2. Nah katanya skenarionya tuh batunya yang mula-mulanya itu di titik A dia diam, kita lepaskan begitu saja di ketinggian H sama dengan L per 2. Nah, yang ditanyakannya itu, tentukan posisi dia berhenti, diukur dari tepi kiri bagian datar yang ya kita sebut saja ini titik B. Oke, nah itu setup dari soalnya. Dan mungkin pertama-tama ketika kita mencoba mengerjakan soal-soal fisika, ya kita coba bayangkan dulu, imajinasikan dulu fisis dari soalnya, ceritanya akan seperti apa. Oke. Nah, jadi di mula-mula di A. Si baloknya itu kan berada di ketinggian H sama dengan L per 2. Nah, nantinya teman-teman tuh nanti untuk mengerjakan soal ini, kita nggak perlu lagi meninjau gaya yang dikerjakan atau yang diterima oleh si balok ini. Kenapa? Karena kita udah belajar atau akan belajar atau sedang belajar tentang yang namanya itu kekekalan energi. Jadi, ya sederhananya itu energi di awal akan sama dengan energi di akhir. Nah, mula-mulanya di A, energi yang dimiliki oleh si benda ini, energi awal itu hanya merupakan energi potensial gravitasi. Nah, teman-teman perlu perhatikan bahwa energi potensial gravitasi itu titik acuannya itu bisa bebas di mana saja. Jadi bisa teman-teman set titik A ini G-nya atau EP-nya sama dengan 0, UG sama dengan 0, atau bisa juga di sini, atau bisa juga di atasnya. Nah, jelas dalam mengerjakan soal kita set acuan yang mempermudah. Dan yang mudah biasanya ya yang di bawah gitu kan, yang di titik B. Oke, kita tuliskan acuan di B dengan acuan B. Y atau ketinggian H sama dengan 0 di B. Gitu. Jadi energi awalnya itu kan sama dengan M kali G kali H. Dan kita tahu H-nya itu kan M kali G sama dengan L per 2. Oke, jadi di awal-awal si benda ini memiliki energi awal mgl per 2. Nah, terus seperti apa? Jadi nanti bendanya ini dia akan jatuh ke sini dan saat dia jatuh, misalkan dia udah tiba di titik ini, dia itu harus melewati lintasan yang kasar ini dengan mu K sama dengan 0,2 gitu. Jadi kemudian ketika balok tiba di B, ketika balok tiba di B, Y-nya kan sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, energi potensialnya juga sama dengan 0. Tapi teman-teman ingat energi itu besaran yang kekal, maka si besaran energi sebesar mgl per 2 ini harus kita konversi menjadi energi kinetik. K sama dengan setengah M V B kuadrat sama dengan M kali G kali L per 2. Nah, gitu. Terus gimana? Energi kan besaran yang kekal ya. Dan energi kinetik ini berurusan dengan kecepatannya, kelajuannya gitu. Tapi di soal ditanyakan
tentukan posisi ketika si baloknya ini berhenti gitu. Nah, kan mungkin sekilas terdengarnya aneh ya. Katanya energi kekal, tapi lama-lama dia berhenti. Kemana energinya? Pergi gitu. Oke. Nah, energi itu atau perubahan energi itu merupakan kita sebut sebagai usaha. Jadi kalau kita pengen mengubah energi, pengen menambah atau mengurangi energi dari suatu benda, kita harus melakukan yang namanya usaha. Dan definisinya itu sederhana, yaitu W sama dengan gaya di dot product dengan perpindahannya. Jadi kalau gayanya searah perpindahan, usahanya positif, energinya bertambah. Kalau gayanya melawan perpindahan, ya negatif lah gitu. Terus ini kita tinggal integralkan saja. Oke, ini ds lah gitu kan. Nah, dari teorema usaha energi, kita tuh mengetahui bahwa usaha ini sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi misalkan di titik B ini, kan kita punya si benda B-nya itu bergerak dengan energi kinetik sebesar mgl/2. Maka energi delta K sama dengan K final dikurangi K initial sama dengan W. Gitu kan. Nah, K final karena bendanya lama-lama berhenti, ini sama dengan 0. Dikurangi K initial, K awalnya ya yang tadi mgl/2. Nah, W-nya kita tinggal identifikasi gitu. W ini kan gaya yang diterima oleh dia yang bisa kita uraikan ke dalam perpindahannya. Nah, diagram benda bebasnya itu dia punya gaya berat ke sana, W, kemudian dia punya gaya normal ke atas, N, lalu satu lagi jangan lupa dia itu punya gaya gesek ke kiri atau melawan geraknya seperti ini, gaya gesek kinetis. Nah, benda geraknya ke kanan dan ke kiri. Kemudian kalau kita gambarkan hukum Newtonnya lah. Sigma Fy karena dia gak gerak sama dengan 0. N dikurangi W sama dengan 0. Maka N sama dengan Mg. Tapi sigma Fx itu sama dengan Ma. Dan gaya yang bekerja itu kan hanya gaya geseknya aja. Sama dengan mu K dikalikan N sama dengan Mg dikalikan mu K. Gitu teman-teman. Jadi dari sini tuh kita mengetahui ketika si bendanya sedang bergerak ke kanan, gaya geseknya itu malah bergerak ke kiri. Malah berarah ke kiri maksudnya. Jadi kalau kayak gini sudut di antara mereka 180 derajat, maka hasil dot produknya akan sama dengan negatif 1. Negatif 1 kali gayanya gaya gesek kinetik dikali total jarak yang dia tempuh. Oke, tuliskan lagi mgl/2 sama dengan negatif. Gaya gesek tadi kita udah turunkan sama dengan mg kali mu k dikali jarak tempuh total. Oke, mg bisa coret, negatif juga bisa kita abaikan. Menyisakan bahwa D jarak tempuh total sama dengan mu K per 2 gitu. Salah. L per 2 dikalikan mu K. Dan ini kita tinggal hitung saja. D-nya sama dengan L dibagi 2 dikali 0,2 sama dengan L dibagi 0,4. Ya, 0,4. Dan 0,4 itu kan 4/10 ya. Jadi L kali 10/4 sama dengan 5/2L sama dengan 2,5 L. Nah, D-nya sepanjang ini. Jadi itu nilai D yang kita dapatkan ini tuh dapat kita interpretasikan bahwa si balok ini harus kita gesek sebanyak 2,5 L. Bukan posisinya, tapi baru jaraknya saja.
Kalau kita mau menentukan posisi, maka posisinya ya kita coba bayangkan lagi, kita gambarkan lagi. Lintasannya itu kurang lebih seperti ini. Awalnya dia berada di sini, kemudian ini misalkan L-nya tuh di sini. Ya, misalkan kira-kira seperti itu. Nah, awalnya si balok akan bergerak ke kanan sepanjang L. Kemudian dia itu akan naik lagi, kan awalnya ketinggiannya H misalkan, tapi setelah dia digesek energinya kan berkurang. Jadi ketinggiannya akan kurang dari H. Gitu. Terus dia turun lagi, kemudian dia digesek lagi sepanjang L, lalu dia naik lagi tapi tidak setinggi sebelumnya. Gitu, teman-teman. Jadi kurang dari H lah gitu. Nah, baru dia masih bisa naik, maka dia bisa bergerak lagi ke kanan, tapi akhirnya dia berhenti di jarak 0,5 L dari titik B. Gitu. Maka posisi akhir benda adalah 0,5 L sama dengan 0,2 ya 0,5 maksudnya salah. Sorry. Nah, sama dengan L-nya itu kan sama dengan 0,4 meter ya. Kalau 4 meter sama dengan 0,2 meter. Nah, begitu. Untuk soalnya kira-kira selesai di sini, tapi ya ada sedikit bonus atau intermezzo sedikit. Nah, teman-teman bisa misalkan lintasan yang tadi kita tempuh itu licin semuanya. Kan ini licin. Maka benda yang bergerak di sini dengan ketinggian H, maka jelas kan dia akan mampu untuk bergerak dari sini ke sana, lalu naik lagi sampai ke ketinggian H yang sama kan. Oke. Terus gimana ceritanya kalau si lintasan yang mendatarnya tuh aku panjangkan sebanyak itu. Ini misalkan masih sama ketinggiannya H, kemudian bisa nggak dia nyampe ke ketinggian H yang sama? Terus gimana kalau alih-alih nanjak lagi, tapi lintasannya tuh hanya lurus sepanjang tahingga? Apa yang terjadi pada geraknya? Apa hubungannya dengan kekekalan energi dan hukum 1 Newton? Ya itu teman-teman coba bisa explore sendiri. Terima kasih.